atau malam yuhdits fihi, atau jika wuduknya batal maka sampai di situ pula doanya malaikat. Ya, jadi kalau batal wuduk segera wuduk lagi, kemudian masuk lagi ke masjid dan duduk lagi bersama. Ya, atau jika sempat laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau misalnya tidak terlalu panjang waktunya ketika berwudu, maka boleh tidak sholat tahiyatul masjid, ya, karena waktunya pendek, masih dihitung duduk di dalam masjid ketika ia keluar masjid untuk mengambil wudu. Ya, baiklah, kita akan coba melihat ya apa yang disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Ya, kita akan melihat langsung dalam Sahih Bukhari. Ya, Imam Bukhari ya ketika meriwayatkan hadis ini, ya, beliau meriwayatkannya di dalam bab fadli salatil jamaah, bab keutamaan salat jamaah. Beliau meriwayatkan ada 3 hadis saja. Ya, tapi sebelum meriwayatkan 3 hadis ini, ya, beliau sedikit menuliskan satu orang tabi'in dan satu orang sahabat yang perhatian mereka terhadap sholat jamaah itu luar biasa. Ya, maka kita bacakan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kita baca matannya dulu, matannya Imam Bukhari, nanti kita baca syarahnya Imam Ibnu Hajar. Ya. Wa kanal aswadu idza fatathul jamaah dhahaba ila masjidin akhar. Ya, dan ada seorang tabi'in namanya Aswad, ya, jika ia telah ketinggalan jamaah maka dia akan pergi ke masjid yang lainnya. Nah, ini Aswad ini siapa? Seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, ya, yang jika ia terlewat dari sholat jamaah atau ketinggalan dari sholat jamaah, maka dia akan pergi ke masjid yang lainnya untuk mengejar sholat jamaah. Ya, wajah Anas ibn Malik, ya, ila masjidin qad sulliya fihi fa'adzana wa aqama wa shalla jama'atan. Ya, dan Anas bin Malik, ya, jika ia terlewat dari sholat jamaah maka dia akan kemudian melaksanakan azan lagi di masjid tersebut, kemudian dia iqamah, kemudian dia laksanakan sholat secara berjamaah. Ya, mungkin tidak azan seperti yang dilakukan oleh muazin pada waktunya, ya, mungkin seperti orang yang datang ke masjid kemudian sholat sudah selesai, maka kemudian dia azan sendiri bersama jamaah dia. Ya, kemudian dia melaksanakan iqamah dan kemudian sholat berjamaah. Ya, maka kalau dari athar ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya boleh diazankan seseorang yang sudah ketinggalan jamaah kemudian dia buat jamaah baru, ya, di belakang misalnya setelah selesai sholat jamaah, kemudian dia azan, iqamat, kemudian sholat. Boleh azan, boleh iqamat, dan boleh sholat. Ya, boleh juga tidak azan, boleh juga tidak iqamah, tapi langsung sholat. Tapi baiknya paling tidak yang dilaksanakan adalah iqamah. Ya, karena apa? Karena kalau azan takutnya nanti orang berprasangka lain. Ya, ada yang beranggapan lain kalau kita misalnya sholat hanya dengan kelompok kita saja, tidak mau sholat dengan kelompok lain. Tapi kalau misalnya kita hanya iqamah, itu kan sudah terbiasa dilakukan oleh di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, maka sebenarnya dibolehkan azan, dibolehkan iqamat dan sholat berjamaah, ya, untuk kedua kalinya setelah sholat yang pertama bersama imam yang sebenarnya sudah selesai. Ya, nah kemudian ketika Imam Bukhari sudah meriwayatkan satu orang tabi'in dan satu orang
sahabat mengenai perhatian mereka terhadap sholat jamaah, barulah kemudian Imam Bukhari masuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah. Ya, sholat jamaah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada sholat sendirian bisa 27 darajah dengan 27 derajat. Ya, ini hadisnya hadis Abdullah ibnu Umar. Ya, tolong kita ingat atau tolong diingat karena nanti selanjutnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu kan disebut 20 sekian derajat. Tidak disebut angka pastinya. Ya, 20 sekian derajat, tapi di dalam hadisnya Imam Bukhari disebutkan yang pertama 27 derajat. Itu menurut hadisnya Abdullah ibnu Umar. Menurut hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Nabi SAW bersabda, sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bi 25 darajah. Kata Rasul SAW, sholat jamaah itu lebih baik derajatnya daripada sholat sendirian dengan 25 derajat. Ya, jadi ada perbedaan sedikit antara hadis Abdullah ibnu Umar dengan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kalau Abdullah ibnu Umar mengatakan 27 derajat, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan 25 derajat. Sedangkan Abu Hurairah mengatakan bid'un wa 20 derajat, 20 sekian derajat. Ya. Nah, kita coba melihat apa yang dikatakan atau apa yang disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar ya mengenai hadis ini. Ya, tentunya ulama berbeda pendapat. Kata beliau, waqtalafa fi ayyuhuma arjah. Ya, berbeda pendapat para ulama mengenai yang mana yang lebih sahih, 25 derajat atau 27 derajat. Ya, yang banyak riwayatnya itu adalah yang 25 derajat. Sedangkan yang 27 derajat itu hanya hadis dari Abdullah ibnu Umar. Ya, Abdullah ibnu Umar. Ya. Maka kemudian ada juga ya banyak sekali tafsiran ulama terhadap 25 derajat atau 27 derajat ini. Ya, ada yang mengatakan angka itu tidaklah terlalu memusingkan sebenarnya, ya, angka 25 derajat atau 27 derajat, tetapi biasanya memang Nabi Muhammad SAW ketika ingin memotivasi seseorang itu sering menyebutkan angka-angka. Ya, contohnya juga di dalam misalnya masalah istighfar. Kan Nabi Muhammad di satu hadis mengatakan, aku beristighfar dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Ya, kemudian ada hadis juga yang mengatakan aku beristighfar dalam sehari sebanyak 100 hari. Ya, maka angka itu tidak menjadi patokan. Ya, tapi yang maksudnya daripada angka tersebut adalah maksudnya adalah banyak. Ya, banyak, ya, bukan 70 atau 100 tapi banyak maksudnya. 70 atau 100 itu hanya sekedar angka untuk mengisyaratkan bahwasanya beliau banyak beristighfar. Mungkin bisa ditafsirkan juga ke dalam angka-angka di sini. 27 atau 25 ini maksudnya adalah banyak derajatnya. Banyak derajatnya. Ada yang menafsirkan seperti itu, ya. Kemudian ada juga ya imam namanya Imam Al-Bulqaini, ya. Ini dituliskan juga oleh Imam Ibnu Hajar, ya. Beliau mencoba hitung-hitungan matematika, ya, dengan apa? Dengan al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Ya, jadi
Kalau secara bahasa di dalam bahasa Arab ya, yang namanya jamak itu atau jamaah itu haruslah terdiri paling sedikit dari 3 orang. Itu secara bahasa, bukan secara syar'i. Ya, kalau secara syar'i boleh 2 orang. Ada makmum, ada imam, sudah cukup itu sholat jamaah. Ada imam, ada makmum, itu sudah cukup disebut sholat jamaah. Ya, maka Imam Al-Bulqaini ini mencoba menafsirkan 27 derajat. Ya, beliau menafsirkan 27 derajat. Dan beliau memang lebih merajihkan itu, lebih memilih itu. Ya, beliau dengan alasan bahasa dan alasan al-asyaratu bi asyri amsalihha, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, dan satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Ya, maka kalau dilihat dari bahasa, ya, sholat jamaah itu paling sedikit 3 orang. Ya, ini secara bahasa ya, bukan secara syar'i. Dan 1 orang melaksanakan 1 kebaikan. Apa dia kebaikannya? Yaitu sholat. Maka masing-masing orang tersebut akan mendapatkan 10 kebaikan. Apabila dikalikan 3 menjadi 30 kebaikan, dikurangi dengan asal muasal 10 kebaikan itu. Dari mana? Dari 3 orang. 1, 2, 3. Dari 3 kebaikan. Maka 30 dikurang 3 menjadilah 27 kebaikan. Menjadi 27 derajat kebaikan orang yang melaksanakan sholat jamaah. Ya. Tapi itu sebenarnya tafsirannya agak jauh. Ya, karena menafsirkan secara bahasa jamak dengan 3 orang. Padahal kalau secara syar'i sholat jamaah itu cukup dengan 2 orang, ada imam, ada makmum, itu sudah cukup. Sudah cukup disebut dengan jamaah. Ya. Kemudian ada yang mencoba menggabungkan, istilahnya menjamak. Ya. Karena metode penggabungan ini biasanya menjadi metode terbaik apabila ada 2 lafaz hadis yang berbeda. Ya, kalau bisa dirojihkan maka dirojihkan, kalau tidak bisa maka digabungkan, itu adalah yang paling baik. Ya, banyak sekali ya ulama yang mencoba menggabungkan antara 2 makna tersebut. Ya, kita sebut saja beberapa perkataan mereka atau pendapat mereka. Yang pertama adalah minha anna dzikral qalil la yanfil katsir wa hadza qaulu man la ya'tabiru mafhumal adat, yaitu bahwasannya disebutkan sedikit, maksudnya disebutkan 25, bukan berarti tidak mungkin mendapatkan hal yang lebih dari 25. Bisa jadi 27, bisa jadi pun lebih. Nah, itu salah satu pendapat yang mencoba menggabungkan. Ya. Kemudian pendapat yang lainnya mengatakan thumma a'lamahullahu bi ziyadatil fadl fa akhbara bis sab'i wa tu'qiba bi annahu yahtaju ila tarikh la'allahu akhbara bil khamsiyah. Di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan 25, nanti dikabarkan lagi 27, artinya 25 ini sudah dimansuh, sudah dihapus. Nah, jadi yang tersisa hanyalah 27. Nah, itu menurut salah satu pendapat. Ya. Tapi ini menurut Imam Ibnu Hajar, pendapat ini butuh tarikh, butuh tanggal yang jelas. Kapan Nabi mengatakan 25, kapan Nabi mengatakan yang 27, supaya jelas yang mana yang menjadi nasikh, yang mana yang menghapus, dan yang mana yang menjadi mansuh, yang mana yang dihapus. Ya. Kemudian pendapat selanjutnya adalah mengenai 25 atau 27 ini tergantung kepada keadaan seseorang. Ya, apabila misalnya rumahnya mungkin lebih dekat, maka dia mendapatkan yang 25, maksudnya lebih dekat dari masjid.
dan apabila rumahnya lebih jauh ya pahalanya lebih banyak, maka dia mendapatkan pahala 27 derajat ya. Kemudian ada juga yang mengatakan al-farqu bihalil musalli ka'an yakuna a'lam au akhsya ya. Bisa jadi 25 atau 27 ini kembali kepada keadaan orang yang sholat ya. Ada yang sholat lebih khusyuk dan ada yang sholat lebih paham terhadap apa yang ia baca atau terhadap apa yang ia lakukan ya. Maka 25-nya atau 27-nya itu sesuai dengan keadaan orang yang melaksanakan sholat ya. Ada juga yang mengatakan al-farqu bil muntadhar lis sholati wa ghairuhu ya. Perbedaannya terletak pada apa seseorang ketika ia menunggu sholat, yang mana yang lebih lama menunggu sholat maka ialah yang lebih banyak mendapatkan derajat, berarti dia 27 derajat ya. Kalau misalnya dia lebih cepat dalam menunggu sholatnya, maka pahala yang dia dapat adalah 25 derajat ya. Terakhir ya, ada yang mengatakan as-sab' mukhtassah bil jahriyah wal khams bis sirriyah. 27 derajat itu untuk sholat-sholat yang sifatnya jahar ya, dan 25 derajat itu untuk sholat yang sifatnya sir ya. Jahar itu berarti yang bisa kita dengar suara bacaan imam, yaitu sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Berarti di situ 27 derajat yang kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah. Adapun sholat zuhur dan sholat asar, maka yang kita dapatkan adalah 25 derajat ya. Nah, inilah beberapa pendapat ulama yang mengenai perbedaan pendapat ya antara 25 atau 27 derajat ketika kita laksanakan sholat berjamaah ya. Pahala yang kita dapat 25 derajatkah ataupun 27 derajatkah ya. Maka dengan perbedaan pendapat ulama tersebut kita mengetahui bahwasanya tidak ada hal yang pasti di dalam pendapat mereka, karena semua berbeda-beda pendapat. Maka hikmahnya apa bagi kita ya, yang harus kita yakini adalah insya Allah Allah akan memberikan pahala yang banyak kepada kita ya, yang banyak kepada kita, tergantung kepada niat kita ketika melaksanakan sholat ya. Yang penting bagi kita adalah sholat, kita datang sholat berjamaah, itu yang lebih penting daripada hanya memusingkan kepala 25 derajat atau 27 derajat yang akan kita dapatkan ya. Penyebutan ini atau kita sebutkan ini adalah sebagai kalau di dalam dunia akademis dinamakan dengan amanah ilmiah ya, untuk menyampaikan apa yang dituliskan oleh para ulama ya. Bahkan kalau kita ingin meluas lagi, Al-Imam At-Tabari ya, Imam At-Tabari itu menghitung 25 derajat itu apa saja ya, apa saja 25 derajat itu. 1 derajat ini, 1 derajat ini, 1 derajat ini ya. Ada juga beliau hitung sampai 27 derajat. 1 derajat ini, 1 derajat ini sampai detail sekali ya. Kalau kita sebutkan agak panjang ya, karena waktu yang tidak sempat ya untuk kita baca ya, maka sampai di sini dulu kita cukupkan pembahasan kita mengenai hadis yang ke-10 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terlebih untuk diri kami sendiri, dan yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk selalu mendatangi masjid, melaksanakan sholat berjamaah, dan Allah berikan kita sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang baru saja kita bahas.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.